Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Hai Sobat Kreatif, selamat datang dalam program Ku Suka Menuturkan, From Nothing to Something. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan sharing dari beberapa teman kita tentang pengalaman mereka ketika bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. So, mari kita kenalan dengan para narasumber kita. Hai semuanya. Hai. Gimana kabar kalian pada hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke, kita kenalan ya guys dari yang pertama dulu. Silahkan. Hai, nama saya Lula Karma dari kelas 11. Saya dulu bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus dan saat ini saya bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus. Oke, silakan. Nama saya Frank Raikard Moto Kupari. Saya kelas 12. Dulu saya bersekolah di SMP Papua Harapan Sentani. Sekarang di Kalam Kudus. Halo Sobat Kreatif, perkenalkan nama saya Christine Kurnia Dewi Pratiwi Hutapea. Saya dari kelas 12. Saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Oke, jadi ada Ruth yang biasa disapa dengan Ute dan ada Frank juga. Christine biasa dipanggil Nia. Oke, selamat datang Ute, Frank dan Nia. Oke, pada kali ini kita akan bincang-bincang nih pengalaman kalian di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Gimana? Sudah siap berbagi? Siap. Oke, yang pertama-tama bisa dong kalian share sedikit ke sobat kreatif yang menyaksikan acara ini ya. Gimana sih atau kenapa sih kalian bisa memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura menjadi sekolah kalian sekarang ini? Silakan, Ruth. Yang pertama saya memilih sekolah Kristen Kalam Kudus, SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura karena dari kecil kakak saya sudah bersekolah di sini dan juga saya mengikuti jejak kakak saya dan juga kakak kedua saya yang laki-laki dulu bersekolah di sini Kristen Kalam Kudus dan juga saya mengikuti jejak. Oke, silakan Frank. Kalau saya sih awalnya karena dorongan orang tua gitu, guru. Awalnya sih tidak betul-betul tahu Kalam Kudus ini seperti apa. Tapi ya seiring waktu berjalan, akhirnya saya masuk ke sini dan mulai mengenal Kalam Kudus secara keseluruhan dengan baik dulu. Karena Kalam Kudus mempunyai kualitas-kualitas secara akademik maupun rohani yang yang jarang kita temukan di sekolah-sekolah lain. Bukan saya menjadikan sekolah lain, tapi seperti itulah kelebihan Kalam Kudus. Oke, luar biasa. Oke, silakan ya. Oke, kalau untuk saya sendiri, saya sama seperti Ute juga. Keluarga saya dari TK sampai SMA juga di sini, tetapi sempat saya tuh merasa kayaknya harus mencari suasana baru nih, mau cari sekolah di luar Kalam Kudus, bahkan di luar Jayapura juga. Tetapi saya sempat berpikir begini, ngapain kita cari sekolah di luar sana jauh-jauh kalau di Jayapura juga, terutama di Kalam Kudus mempunyai kualitas yang tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah lainnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ruth, Frank dengan Nia. Wah, macam-macam ya jawabannya. Oh iya, kalau nggak salah ingat ya. Guru ingat dulu tuh Ruth sempat bersekolah di salah satu SMA swasta, tepatnya di Jakarta ya. Oke, boleh tahu nggak kenapa sih Ruth sekarang memilih lagi sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura ini menjadi sekolahnya Ruth sekarang? Ya, karena yang pertama saya belum terlalu bisa beradaptasi dengan sekolah di luar dan juga belum tidak bisa hidup di asrama, lebih dekat lebih dekat dengan orang tua. Jadi orang tua saya memutuskan untuk kembali bersekolah di Kalam Kudus karena saya sudah merasa nyaman juga di sini dan juga lingkungan sekolahnya lebih ramah. Terus kalau perbandingan sekolah dengan sekolah di sana ya sama-sama mengajarkan tentang ilmu, tetapi di sekolah Kalam Kudus saya lebih diajarkan untuk lebih disiplin dan juga lebih berkarakter. Oke, terima kasih luar biasa ya. Jadi bermuara lagi ke SMA Kalam Kudus lagi ya. Oke. Nah, ini buat semuanya nih. Ceritakan dong tentang proses belajar di SMA Kristen Kalam Kudus
yang maksudnya yang sekarang sudah kalian jalani ini beberapa semester ini ya. Coba bisa diceritakan dari ini ya. Oke, untuk proses belajar sendiri pada saat offline itu sangat luar biasa sekali karena Kalam Kudus ini sangat disiplin, terutama dalam bidang akademiknya juga itu pokoknya tidak main-main. Kalau ada jam kosong juga itu tidak dipakai untuk bermain, tetapi untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, membaca buku dan lain-lain. Untuk pembelajaran online juga sangat luar biasa karena guru-gurunya itu sangat kreatif sekali, membuat video-video pembelajaran, mencari cara supaya kita muridnya semuanya dapat mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Jadi sangat luar biasa Bu Guru belajar di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Iya ya, oke. Jadi terpacu juga karena guru-gurunya juga banyak yang kreatif ya, mempunyai ide-ide yang baru dalam menyajikan materi. Oke, terima kasih Nia. Silakan Frank. Kalau saya sendiri sih awal saya sudah rasa luar biasa sekali bersekolah di sini Bu Guru, walaupun awal masuk pada kelas 10 itu masih susah karena harus menyesuaikan dengan sistem yang baru, yaitu sistem Kalam Kudus. Karena sekolah saya sebelumnya itu kayak lebih santai. Bukan maksudnya Kalam Kudus tidak santai, bukan, tapi Kalam Kudus itu seperti mereka mendorong kita untuk mencapai potensial kita yang sepenuhnya gitu. Jadi macam betul-betul mendorong kita gitu. Jadi ya awalnya sih susah, tapi ketika sudah terbiasa, nah semakin baik gitu Guru. Jadi terus sekarang offline juga aman-aman saja karena guru-gurunya semua luar biasa, bisa membantu kita, membimbing kita dengan baik Guru. Oke, terima kasih sekali ya Frank ya. Oke, sekarang kita dengarkan yang terakhir dari Ruth. Ya, kalau dari saya pembelajaran pada saat offline itu lebih nyaman dibandingkan online ya, karena pembelajaran dari guru sendiri lebih lebih teliti, dan juga pada saat pembelajaran online itu kita belajar juga kita bisa dipantau, tetapi kadang-kadang juga tidak dipantau ya. Dan juga menurut saya pembelajaran lebih enaknya tuh kepada pembelajaran offline karena guru masuk dan juga bisa pantau kita secara langsung. Oh oke ya, walaupun online tetapi guru tetap bisa memantau ya. Terbukti pada kemarin ujian saja harus open cam ya, dan tetap harus dipantau oleh guru melalui virtual. Luar biasa ya. Oke, seperti yang Bu Guru ketahui kan sekarang banyak ya program-program yang ada di SMA itu ya. Kalau nggak salah banyak juga yang keren-keren. Bisa nggak sih kalian ceritakan sedikit tentang program-program yang menarik yang menjadi unggulan buat kalian? Oke, dari Frank sekarang. Kalau saya secara pribadi Bu Guru, saya sangat suka dengan program-program seperti acara tahunan-tahunan kami, seperti contohnya biasa kita merayakan Imlek. Nah seperti itu, Imlek itu sangat luar biasa karena kita merayakan budaya Tiongkok, kita merayakan budaya-budaya yang tidak biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari, dan ini merupakan satu sentuhan yang bagus di SMA Kristen Kalam Kudus. Dan juga waktu saya pernah juara di kegiatan itu. Juara satu menyanyi loh teman-teman, menyanyi dalam bahasa Mandarin. Nah iya, selain itu juga yang saya suka dari Kalam Kudus adalah kita aktif berpartisipasi di lomba-lomba, entah itu akademik dan non akademik gitu. Contohnya itu seperti non akademik itu seperti futsal, band, seperti saya pernah ikut dua-dua, jadi rasa senang gitu Guru. Jadi kita diajarkan untuk berkompetisi. Iya. Selain dari Guru, ini yang paling saya suka dari Kalam Kudus, kita punya program OSIS. Wow. Program OSIS kami tahun lalu itu pensi Guru. Iya. Bagaimana nih? Itu luar biasa betul. Sangat luar biasa. Kami sangat bangga dengan kegiatan itu, dan teman-teman yang dari sekolah lain juga merasa puas ketika mengikuti acara itu. Pada saat itu juga Bu Guru ikut merasakan juga crowdnya tuh beda ya, beda dengan sekolah-sekolah lain, dan pada saat itu Bu Guru merasa kayaknya pensi terwow ya pada saat itu ya di sekolah SMA Kristen kita Kalam Kudus Jayapura. Oke, thank you banget Frank. Sekarang coba Nia coba ceritakan sedikit. Oke, kalau untuk saya sendiri yang sangat berkesan bagi saya itu sebenarnya dalam program-program seperti pengembangan akademik untuk lomba-lomba seperti KSN, PCTA, Ki Hajar, dan lain-lain. Kebetulan saya sering mengikuti lomba-lomba tersebut, dan puji Tuhan juga bisa membawa nama Kalam Kudus
Walaupun cuma sampai provinsi saja, tetapi itu sungguh hal yang luar biasa. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain, kita bisa bersosialisasi. Dan juga banyak program seperti Imlek juga yang tadi Frank sudah bilang. Kalau Frank jadi juara, saya jadi MC di situ kebetulan. Wow, luar biasa. Betul-betul menarik ya. Berarti Nia pernah ikut berpartisipasi dalam KSN juga ya pada saat itu ya. Walaupun dalam tingkat provinsi, itu bukan main-main loh, itu kan sudah diseleksi ya. Jadi harus ada siswa-siswa terpilih yang memang udah mewakilkan pada ajang tersebut. Luar biasa nih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Ruth. Bagaimana nih programnya? Program dari Sekolah Kalam Kudus Jayapura lebih kepada pelayanan antara sekolah dan sekolah. Misalkan kayak kita melayani dari Kalam Kudus ke sekolah yang lain gitu. Oke ya, mengenai pelayanan, bagaimana kita men-sharingkan perasaan-perasaan dan membangun teman-teman rohani kita ya. Oke, luar biasa. Wow, jadi kalau dari penuturan kalian semua itu, jadi kayaknya kalian happy ya belajar di sini ya. Oke. Selama ini kan kalian hanya dididik dalam hal akademik dan keterampilan saja ya. Tetapi Bu Guru mau tanya juga nih dalam hal iman, percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Nah, apa sih special moment kalian khususnya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, kalian bisa ceritakan sedikit nggak special moment yang kalian anggap, wah itu saya excited sekali selama sekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Silakan nih. Oke, kalau untuk saya sendiri, momen yang paling saya ingat itu waktu saya ikut program Kakak Darling atau Kalam Kudus Dapur Keliling. Itu pada saat peristiwa banjir bandang yang ada di Sentani, itu kita menyiapkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan untuk para korban yang ada di pengungsian. Dan juga yang paling berkesan di dalam hidup saya adalah saya peneguhan CD kebetulan di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Jadi untuk perkembangan rohani saya, pertumbuhan kerohanian saya itu sangat luar biasa sekali di Kalam Kudus. Oke, iya ya, Nia merasa terpanggil dari kejadian-kejadian yang pernah dialami ya di Kota Jayapura ini melalui aksi sosial ya, yang sudah pernah aksi kemanusiaan di Kakak Darling, luar biasa Nia. Dan secara pribadi pun Nia merasa terpanggil ya, karena benar-benar sudah mengikuti alurnya ya dari TK, SD, SMP, SMA sampai akhirnya ke remaja dan CD ya, luar biasa. Oke, sekarang kita dengar dari Frank. Kalau menurut saya memang Kalam Kudus ini sudah melakukan banyak hal yang baik dalam pertumbuhan rohani saya, Bro. Bukan hanya sekolah Kalam Kudus, tapi gereja Kalam Kudus secara keseluruhan. Nah, saya bisa katakan itu karena melalui aktivitas-aktivitas di sekolah seperti CB atau karakter building. CB itu apa ya? Karakter building. Oke. Jadi karakter building ini adalah satu subjek yang akan mengajarkan kita bagaimana untuk bersikap, membangun karakter kita menjadi lebih seperti Kristus gitu. Jadi ya gitu teman-teman. Terus selain daripada CB, kita juga di kelas 12 nanti akan diajarkan KTB gitu. Itu seperti kelompok tumbuh bersama secara rohani gitu. Dan juga yang sangat membantu saya itu seperti biasa ada ibadah-ibadah hari Minggu Kalam Kudus, dan juga karena bapak rohani saya, orang yang bimbing saya juga dia orang Kalam Kudus juga. Jadi memang Kalam Kudus ini luar biasa, tidak ada kata yang untuk menjelaskan betapa hebatnya Kalam Kudus ini. Wow, luar biasa ya. Dan ya Guru, sama sepertinya yang betul-betul menyentuh saya ketika bersekolah di Kalam Kudus, pengalaman rohani gitu, yaitu ketika kita membantu anak-anak yang ada di Sentani, Bro. Saat itu pelayanan sal pasca, Bro. Jadi kita ke Sentani dan kita ke sana, kita membantu anak-anak melalui makanan, pelayanan, juga kita menghibur mereka dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan gitu, Bro. Itu namanya trauma healing gitu. Jadi karena mereka sudah melalui banyak hal, ada yang kehilangan rumah, orang tua dan saudara-saudara gitu. Jadi kita di sana kita merasa terbebani untuk membantu. Kita bisa turut merasakan penderitaan dan beban hidup mereka, Bro. Jadi itu merupakan pengalaman yang luar biasa, Bro. Oke, luar biasa sekali ya pengalamannya Frank, bisa ikut berempati dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan ya,
pada saat Salpaska. Perlu Sobat Kreatif ketahui, Salpaska itu adalah sekolah Alkitab liburan yang dilaksanakan, program kami itu setiap tahun dilaksanakan rutin di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura ya. Oke, terima kasih Frank. Sekarang menuju ke Ruth, silakan Ruth. Ya, kalau dari saya tidak jauh dari Frank, pembentukan karakter dari saya dan dari sekolah dan keluarga tidak jauh beda. Kalau di sekolah lebih ramah dan juga pembentukan karakter kita mengarah kita lebih dekat kepada Yesus Kristus sendiri. Kalau dengan keluarga sendiri melalui gereja saya bisa membentuk karakter melalui katekisasi, yaitu peneguhan CD juga yang sudah saya lalui pada Desember tahun lalu 2020, tepatnya tanggal 13. Di situ saya bisa mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus, terus pembelajaran Alkitab yang saya dapatkan tidak jauh dengan sekolah Kristen Kalam Kudus dengan melalui pembentukan karakter. Oke, jadi secara karakter kalian betul-betul dibentuk ya ketika sekolah di SMA Kristen Kalam Kudus. Nah, kalau dari Bu Guru dengar dari penuturan Frank, terus Nia dengan Ute, bagaimana kalian dibentuk ya, proses kalian dibentuk menjadi karakter yang lebih baik. Nah, Bu Guru sekarang mau tanya nih. Ini pertanyaan yang menggelitik ya, tetapi harus Bu Guru tahu. Nah, untuk kalian setiap hari, mungkin pergumulan-pergumulan kalian bisa kalian sharing ke Tuhan nggak setiap hari dalam misalnya membaca Alkitab setiap hari. Apakah itu dilakukan secara rutinitas buat kalian? Iya, Guru. Walaupun awalnya susah, Guru. Karena Kalam Kudus punya program deal, Guru. Jadi itu program yang kita setiap hari akan membaca Alkitab itu 3-4 pasal per hari. Atau kalau yang mau lebih-lebih juga silakan. Tapi itu intinya untuk membiasakan diri kita mengenal firman Tuhan, Guru. Untuk kelas 12 juga Bu Guru kita ada KTB, di KTB itu kita dikasih renungan supaya kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Terus materi-materinya juga seperti tentang doa dan lain-lain. Jadi kita sangat diasah betul untuk kerohanian kita. Iya, dipersiapkan untuk masa depan bersama Kristus tentunya. Untuk kelas 10 dan kelas 11 juga ada jurnal setiap hari Minggu. Oh, dan begitu itu ya. Untuk membimbing kita pada pembentukan karakter kita lagi. Oke ya, luar biasa ya. Kayaknya pasti Sobat Kreatif yang sedang menyaksikan acara ini sangat tertarik ya dengan apa sih program-program yang mereka sudah jalankan. Nah, kalau kalian ingin ikut berpartisipasi bersama dengan kami, bisa ikut di dalam acara ibadah Youth Kamis yang dilakukan oleh Komisi Youth ya. Terus dan juga ibadah pemuda setiap hari Minggu yang dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura ya. Kayaknya Bu Guru kalau tidak salah ada program satu lagi nih yang menurut Bu Guru tuh belum ada ya di sekolah-sekolah lain, yaitu program Live In. Nah, seru kan? Kalian bisa jalan-jalan ke daerah Arso ya, maksudnya itu di Arso, nama jalan namanya Arso. Tetapi di situ banyak kalian bisa mendekatkan diri dengan alam ya, namanya alam. Bisa ceritakan sedikit nggak kejadian-kejadian yang pernah kalian rasakan selama live in? Bu Guru, kalau kita, angkatan kita nih sebenarnya kita tidak akan dapat live in, Bu Guru. Iya toh? Iya betul, itu karena COVID. Nah, iya. Tapi dari kita bisa lihat kakak-kakak kemarin yang sudah lulus, mereka punya pengalaman live in itu betul-betul mendidik dan betul-betul membuat mereka bertumbuh secara fisik ataupun rohani, karena mereka belajar untuk bekerja keras, belajar hidup di tempat yang tidak sesuai dengan yang biasa mereka hidup. Ya gitu, jadi luar biasa. Live ini betul-betul membantu dan pasti menyenangkan. Menyenangkan ya, ya. Kita bersyukur saja. Mungkin nanti kita berdoa supaya COVID ini setelah cepat berakhir. Dan mungkin nanti adik-adik kelas kalian yang akan meneruskan ya perjalanan live in itu. Menurut kalian tuh live in itu apa sih? Oke, kalau untuk saya sendiri, saya lihat dari pengalaman kakak-kakak kelas saya, live in itu dimana kita beradaptasi dari SMA untuk ke kehidupan selanjutnya. Kita belajar untuk berjuang untuk kehidupan kita, mencari uang, kita walaupun dari hal-hal kecil seperti itu kita belajar. Seperti di sana saya lihat kakak-kakak kelas saya tuh bertani, ada yang jualan di pasar. Bagaimana kita merasakan kesusahan hidup itu beranjak dari SMA tuh biar kita bisa beradaptasi juga. Iya ya, bagaimana kita menghargai yang namanya hidup ya.
Oke. Iya, betul. Kalau menurut Frank gimana? Live in itu seperti apa? Saya juga mirip-mirip seperti ini ya begitu guru. Jadi kayak kita ini dulu pernah kata Bu Juwita, biar kita dipersiapkan untuk masa depan. Jadi kita ketika sudah selesai kuliah sudah apapun kita tidak kaget dengan apa yang hidup sudah persiapkan untuk kita. Karena kita sudah ada pengalaman gitu guru. Macam itu juga itu untuk kelas 12 guru. Tapi kalau kelas 10 dan 11 tuh mereka punya program beda. Itu biasanya di akhir tahun mereka magang guru. Malah ditujukan ke beberapa tempat ya, seperti bengkel, apotik, bank dan lain-lain ya. Oke, mungkin Nia pernah bisa ceritakan sedikit untuk program magangnya itu seperti apa? Oke, kalau saya dulu waktu kelas 10 saya magangnya di Bank Papua. Itu sungguh luar biasa karena di situ tuh harus ikut pakai seragamnya juga, pakai sepatu juga sama dengan kakak-kakak yang ada di bank pakai hak tinggi. Terus kita belajar untuk mengatur data-data keuangan, jurnal-jurnal juga Bu Guru. Jadi sangat luar biasa kayak walaupun baru SMA, baru masuk SMA tapi kita sudah kenal, oh dunia kerja tuh seperti ini. Kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Kalau itu dari saya Bu Guru. Oke, wow luar biasa sekali ya. Berarti memang betul-betul itu merupakan momen dan kesempatan yang benar-benar Nia harus berikan dengan baik ya pada saat itu. Oke, kalau Frank? Saya juga begitu guru, tapi saya bedanya tuh saya di kafe guru. Oh, jadi gitu. iya itu kita belajar melayani. Jadi kalau macam seperti kita orang Kristen toh kita kan hidup untuk melayani. Jadi macam kalau di kafe itu betul-betul kita merasa bagaimana jadi yang terendah di antara yang paling rendah begitu guru. Wow. Bukan maksudnya saya bilang apa pelayan itu rendah, tidak, tapi maksudnya itu walaupun rendah itu mulia guru. Jadi itu memang jadi belajar sampai saya bahkan bisa begini loh guru, pegang ini nambah tuh begini putar-putar guru. Saya gitu ya. dulu tapi sekarang tahu. Oke, tetap kita apapun profesinya kita tetap harus menghargai sesama manusia. Mungkin Ute belum bisa cerita-cerita karena belum pernah mengalami magang-magang itu ya. Iya, jadi nanti saja. Oke. Nah, sekarang ada satu program lagi nih ya yang lagi in di Kalam Kudus ya. Namanya entrepreneurship. Nah, ya seperti kita ketahui koordinatornya adalah Pak Kepala Sekolah kita ya, Bapak Dr. Andes Jerilangi ya. Itu luar biasa sekali beliau menangani program tersebut. Nah, sekarang yang Bu Guru mau tanyakan, apa yang kalian dapat dari program entrepreneur kalian? Nia, silakan. Oke, kalau dari saya untuk program entrepreneurship sendiri kita diajarkan untuk kreatif. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada di Papua sendiri, kita buat jadi hal yang baru. Jadi kita bukan mengikuti dari yang lain, tapi kita harus membuat suatu hal yang baru dari bahan-bahan tersebut yang istilahnya beda lah dari yang lain. Kita kan tidak boleh sama, kita harus membuat sebuah produk baru. Oke, luar biasa ya. Baru setelah Nia menjalankan program entrepreneur, apa yang sudah kelompok Nia hasilkan? Kalau untuk kelompok saya sendiri itu untuk produk dari kelompok sendiri itu ada namanya strap mask atau seperti ini, kalung masker dari buah saga. Kebetulan buah saga itu mungkin belum banyak yang tahu ya, itu buahnya juga jarang ditemukan, tetapi buah itu sangat cantik untuk dijadikan souvenir-souvenir, terutama untuk jadi kalung masker yang lagi hype sekarang. Oke, luar biasa ya. Kalau dari Frank? Ya guru saya sama tidak beda jauh ya, karena entrepreneurship ini kayak magang tadi. Itu mereka sebenarnya satu ini, jadi magang itu bagian dari entrepreneurship dulu dibawakan oleh Ibu Juwita dulu. Dan ya menurut saya ini sangat hebat, ini membantu kita karena bantu kita jadi kreatif, bantu kita untuk berusaha mengusahakan apa yang kita punya. Contohnya di Papua ini seperti yang tadinya sudah jelaskan, ada juga kalau macam kita punya kelompok sejauh ini kita lagi fokus dengan yang CCO, kalau teman-teman tidak tahu itu coconut cooking oil, itu minyak kelapa kita belajar sendiri, dan juga ada ikan asap. Nah, ikan asap tuh biasa teman-teman bisa temukan di pasar gitu. Tapi kali ini kita bikin sendiri, jadi kita yang usahakan sendiri, kita yang menghasilkan sendiri. Dan juga ya seperti itulah mungkin. Luar biasa ya. Oke, mungkin dari Ute. Dari jauh yang dari Frank bilang juga kayak pengasapan ikan dan juga coconut cooking oil. Kita bisa melakukannya di sekolah, walaupun itu hanya perwakilan dari masing-masing kita, tapi itu sudah menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada di Papua, khususnya di Jayapura. Oke, luar biasa ya.
Berarti kalau Bu Guru tadi dengar ada pengasapan ikan, berarti kalian juga harus dalam sebelum mengasapnya kan pasti kalian beli. Pasti kalian akan harus lebih tahu memilih ikan yang baik dan sehat itu seperti apa ya. Dan itu sudah diajarkan juga ya. Luar biasa. Oke ya. Berarti kita harus dukung terus program entrepreneurship ini. Ya. Oke, sobat kreatif, program Kusuka menuturkan From Nothing to Something akhirnya sudah selesai. Kiranya apa yang teman-teman seperti Frank, Nia, dan Ute bagikan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Terima kasih buat narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas masukan, sharing, dan motivasi-motivasinya yang luar biasa ya nak. Oke, kita akan jumpa lagi di cerita-cerita inspiratif selanjutnya di program Kusuka menuturkan From nothing to something. Dadah. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.